Shalom jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sudah hampir 2 bulan lebih ya kita nggak bersama-sama setelah Natal tahun 2021. Bersyukur karena Tuhan tetap menjaga kita dan menolong kita. Mari kita akan siapkan hati kita untuk beribadah di dalam ibadah perjamuan kudus di bulan April tahun 2022. Masih ingat tagline kita atau power statement kita? Kita akan baca bersama-sama ya. Dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 2, 3. 认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和这世上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat, Mazmur 73 ayat yang ke-25 dan 26 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pujian ini akan mengantar kita untuk masuk dalam ibadah siang menjelang sore hari. Selain engkau tiada yang
了，这人变为有福，他的后裔在世必强盛，整治人的后代必要蒙福。他家中有货物，有钱财，他的公义存到永远。Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kebaktian pada sore ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah sore ini. Amin. Kami memuji. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terus-menerus di dalam dosa
Tuhan berikan kesadaran mereka untuk segera bertobat kepada di hadapan-Mu. Yang kedapatan mereka bekerja kurang rajin, bekerja tidak jujur, bekerja semaunya sendiri. Tuhan, kiranya Kau memberikan anugerah Tuhan dan kemurahan-Mu. Tolong Tuhan anak-anak-Mu, agar pada masa sulit ini kami tetap mengandalkan Engkau, kami tetap memprioritaskan Engkau, sehingga apapun yang kami lakukan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang mengalami pergumulan hidup, Tuhan kiranya Kau selesaikan bagi mereka. Kau sendiri akan memberikan apa saja yang mereka perlukan, karena Engkau adalah Allah penyedia. Engkau adalah provider bagi kami. Engkau yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Demikian juga Tuhan, mereka yang lemah tubuhnya, mereka yang sakit, kiranya Engkau juga boleh melawan mereka. Bangkitkan mereka Tuhan. Kau tolong mereka Tuhan. Pulihkan dengan sempurna kepada mereka Tuhan. Khususnya untuk putra dari Pak Martin, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus menjamah dan memberikan pemulihan dan penyembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa bagi mereka yang studi dan sekolah. Tuhan juga berikan kepada mereka hikmat kepintaran dari surga untuk dapat menerima pelajaran dengan baik. Bapa, kami pertaruhkan ibadah ini dari sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami diberikan keteduhan hati, ketenangan hati untuk boleh menyembah dan menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita yakin Allah sanggup di tengah-tengah situasi apapun. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Mari kita nyanyikan pujian ini. Mari semua bertepuk tangan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati
手算，终日愁苦要到几时呢？我的仇敌甚高压制我，要到几时呢？耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼有光明，免得我沉睡至死，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的仇敌在我摇动的时候喜乐。但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华歌唱，因他用救恩待我。 Terima kasih. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kami, terang bagi jalan. Pada waktu kita nyanyi yang kedua kali, saya suruh jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Jemaat kami berdiri katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang ya Tuhan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman itu. Bapa, benar Bapa, hanya firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami, menjadi penuntun hidup kami. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan firman. Itu sebabnya Bapa, kami pertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau pakai hamba-Mu yang terbatas ini, urapi bibir mulutnya untuk dapat menyampaikan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ada di ruangan ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan kasih karunia sehingga mereka juga paham dan sanggup melakukan firman Tuhan dengan baik. Kami pertaruhkan akan ketenangan dalam ibadah ini. Apabila ada roh-roh yang lain, biarlah Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami dan mengusir semua roh yang bukan berasal dari Engkau. Tenangkan kami dan berikan kepada kami kependudukan hati dan kerendahan hati untuk boleh menerima akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, sudah 2 bulan lebih, bahkan yang tadinya mau merayakan tahun baru Imlek di tempat ini juga tidak kejadian. Ya, kita bersyukur karena sudah 3 gelombang dalam penularan COVID-19 ini, dan boleh dikatakan jangan haka semua dalam perlindungan Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan itu begitu baik buat kita. Dan saya melihat Bapak Ibu yang begitu punya kerinduan yang amat sangat, sehingga pada hari ini bisa hadir bersama-sama. Mari kita siapkan diri kita dalam masa yang sulit ini, bukan semakin menjauh dari Tuhan, bukan semakin menyendiri, tapi kita tahu dalam kesulitan apapun Tuhan akan menolong, dan Tuhan yang bisa memimpin dan menolong kita. Saudara-saudaraku yang kasih, mari kita bersama-sama melihat dari satu perikop, bahkan cuma 3 ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11 saja. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 9, 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudaraku yang kasih, ayat ini bukanlah ayat yang asing bagi kita. Mungkin sudah terlalu sering kita baca dan kita tahu, ya. Dan juga sudah pernah dibahas dan kita pernah membaca, bahkan berkali-kali membaca. Namun yang menariknya adalah dikatakan di dalam ayat yang 11, orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih orang tidak mau menerimanya? Sedangkan Allah itu begitu mengasihi dan mencintai kita. Bahkan sudah jelas dikatakan di dalam ayat 9, terang yang menerangi setiap orang. Terang itu adalah Yesus sendiri. Kristus menerangi setiap orang yang mendengarkan Injilnya dengan memberikan kasih karunia dan pemahaman supaya mereka dapat memilih dengan bebas untuk menerima atau menolak Dia. Tentunya Tuhan yang begitu mengasihi tidak menghendaki kita terjerumus ataupun mati kekal. Dia ingin menyelamatkan kita. Dia ingin menarik kita dari dosa itu, sehingga Dia telah datang ke dalam dunia ini. Maka Yohanes menulis teks ini. Pada masa itu terjadi persoalan di masyarakat Yahudi, bahwa saat itu banyak orang hanya percaya kepada terang yang palsu, bukan terang yang sesungguhnya. Itu sebabnya Yohanes katakan, terang yang sesungguhnya, bukan terang yang imitasi, bukan terang yang palsu, tetapi terang yang asli adanya. Yesus sendiri menjadi terang yang menerangi kita. Tuhan tidak hanya berkata-kata mengasihi, tetapi Dia sudah dengan satu tindakan nyata Dia menerangi kita. Tapi sayang sekali, kebanyakan orang itu tidak hanya memihak atau percaya kepada terang-terang yang palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya terang yang sesungguhnya itu sudah menerangi setiap orang, dan terang itu sedang datang ke dalam dunia. Bahkan Ia telah ada di tengah-tengah atau di dalam dunia, dan di tengah-tengah dunia yang dijadikan olehnya.
kepunyaannya. Namun orang-orang itu tidak mau mendengar, orang-orang itu tidak mau menerima. Sayang bukan? Saya sering mengatakan masa pandemi ini sebuah ujian bagi setiap orang percaya, bahkan setiap orang yang mengaku percaya. Sejauh mana, seberapa jauh dia betul-betul percaya dan menerima terang itu, sekarang akan terlihat jelas. Bahkan ada sebagian jemaat yang sama sekali syukur kalau mereka masih beribadah atau mereka masih mengikuti kegiatan ibadah gereja lain. Tapi ada juga yang masih acuh tak acuh, enggan, sibuk dengan kesibukan dia sendiri, bahkan tidak pernah tahu menahu soal apa yang ada di gereja, apalagi mau persembahan. Ya. Ciri orang-orang yang sungguh sudah menerima terang itu, dia akan memperoleh dan dia akan mengalami Allah itu sendiri. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, maka di tengah situasi yang seperti itu, di tengah-tengah masyarakat orang Yahudi yang pada saat itu hanya percaya kepada terang yang palsu, mereka hanya terang palsu itu sesuatu yang ada di dunia, sesuatu yang memberikan hal yang sementara. Mungkin ada yang mengejar hanya kekayaan, mungkin ada yang mengejar hanya pendidikan. Mereka berpikir semakin banyaknya gelar yang dia peroleh, itu akan memberikan jaminan yang pasti kepada dia. Ada sebagian orang yang mungkin hanya mengejar duit, tetapi dia tidak tahu semua yang dia dapatkan kalau dia tidak datang kepada Tuhan, kalau dia tidak mengenal terang itu, kalau dia tidak menerima terang itu juga tidak ada gunanya, bukan? Karena di dalam Injil Matius, Yesus juga mengatakan, sekalipun seisi dunia ini menjadi milik kita, kalau kita bukan ada di genggaman Tuhan, itu nihil dan tidak ada artinya apa-apa. Saudara-saudaraku yang kekasih, kadang Tuhan memberikan kesulitan bagi kita, kadang Tuhan mengizinkan masalah datang pada kita. Itu adalah ujian. Belakangan ini santer soal dokter Terawan yang dipecat. Tapi ada cuplikan TikTok yang mengatakan dokter Terawan itu menghadapinya dengan tenang. Dia mensyukuri. Itu sebuah berkat, dia katakan. Kalau dia dengan bully orang-orang yang ada di dunia, apalagi dia seorang yang mantan menteri, dibully sedemikian, dipecat, wah itu malunya bukan main, bukan? Tapi dia menghadapi dengan tenang. Dia mensyukuri. Wah itu merupakan satu orang percaya yang jempolan, ya, luar biasa. Dan tingkat imannya sangat tinggi. Dan tidak tergoyahkan oleh isu apapun, cercaan apapun. Dia tetap tenang, percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah yang datang sebagai terang menerangi setiap kita. Dan dia bukan hanya menerangi diri sendiri, tetapi menerangi setiap orang. Tidak pilih kasih siapapun kita, saudara kaya atau miskin, terpandang ataupun tidak, punya posisi ataupun orang biasa, ataupun juga punya profesi yang cukup lumayan ataupun tidak ada apa-apanya di tengah-tengah masyarakat, Tuhan tetap menerangi. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu apakah kita sudah menerima terang itu. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, sampai Yesus naik di atas kayu salib, karena begitu banyak orang-orang yang beramai-ramai menolak dia. Saudara, kita kalau mendapatkan penolakan itu paling gak enak ya. Saya selalu katakan saya tuh malu, atau saya
males meminta sesuatu atau minta tolong sesuatu. Karena begitu ada penolakan, saya sakit sekali, ya. Rasanya tuh nggak enak banget, betul-betul nggak enak sekali. Jadi saya terbawa, jadi sulit untuk minta tolong. Kalaupun ada, saya sudah pertimbangkan, dia nggak mau, nggak apa-apa. Kira-kira sudah mempersiapkan diri. Ada banyak hal kadang-kadang betul-betul menyakitkan, padahal permintaan tolong saya bukan untuk kebaikan saya. Permintaan tolong saya demi dia sendiri. Kadang-kadang saya hanya minta tolong, keluar kata minta tolong, padahal saya tujuannya untuk dia. Tapi belum apa-apa saya ditolak. Itu penolakan sangat tidak enak. Tapi karena Allah sedemikian mencintai kita, Dia tahu milik kepunyaannya tidak menerimanya. Sampai diseret di atas kayu salib, dia diam saja. Dia mengikuti kehendak Bapa, perintahnya untuk diam, menggenapi karya penyelamatan sampai di atas kayu salib. Minggu ini adalah minggu Prapaskah. Nggak salah sudah Prapaskah kelima. Kita akan merayakan Jumat, memperingati Jumat Agung dan kematian, yaitu kematian Tuhan Yesus sampai kebangkitannya. Biarlah kita juga memeriksa diri kita. Kita ini sudah termasuk orang-orang yang menerima terang itu atau menolaknya. Mungkin saudara akan katakan, kan saya sudah dibaptis, saya kan juga sudah melayani. Tunggu dulu, nanti kita sama-sama merenungkannya. Ya, saudara, terang yang Tuhan berikan itu tidak mungkin bisa berbaur dengan gelap. Tidak mungkin juga terang itu dikalahkan oleh si gelap. Bahkan sebaliknya, apabila ada terang itu, maka gelap itu segera ditelannya. Maka gelap itu begitu saja lenyap. Di mana ada terang, di situ tidak mungkin ada kegelapan. Saudara, kalau kita mati lampu, kadang-kadang cukup ada lilin aja sangat senang. Karena begitu lilin itu dinyalakan, sudah cukup menerangi dan kita bisa tidak sampai meraba-raba. Jadi cahaya itu begitu kuatnya. Cahaya itu sampai memberikan satu tuntunan bagi kita. Sebagus apapun, walaupun mata kita tidak ada minus atau tidak ada plus, kalau namanya tidak ada terang, saudara tidak bisa baca dan tidak bisa lihat. Tapi begitu ada terang, maka disitulah terdapat jalan. Saudara-saudaraku yang kasih, biarlah kita juga betul-betul di hadapan Tuhan itu memeriksa diri. Apakah kita sudah menerima terang itu? Kenapa dikatakan orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya? Saudara, di dalam ayat 10 dikatakan, ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, seringkali dia tidak bisa menerima terang itu karena dia tidak mengenal siapa itu terang. Maka seringkali saya katakan, bagi orang-orang yang masih suka jatuh di dalam dosa, atau orang-orang yang masih melakukan dosa dan tidak mau dilepaskan, karena dia itu sebenarnya dibutakan. Kalau saya katakan dibutakan, enggak melihat terang, ya, dia tidak bisa melihat terang. Bahkan terang itu dia tidak tahu apa itu, sehingga dia tidak bisa mengenal Tuhan. Bagaimana bisa menerimanya kalau dia tidak mengenal? Itu sangat penting, yang sering dan bahkan ulang-ulang saya katakan, bagi orang yang menerimanya, dia diberikan hak menjadi anak Allah. Maka sebelum dia menjadi anak Allah, dia kudu tahu bahwa terang itu, terang yang sesungguhnya itu sudah datang ke dalam dunia. Biarlah kita juga semakin terus memacu diri untuk mengenal
dalam, semakin saudara akan rajin membaca dan merenungkan firman-Nya. Semakin juga saudara akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Saudara, ada banyak kesaksian. Belum lama putra dari Pak Martin terjatuh dari sepeda motor, patah tulang. Ya, saudara yang mengikuti persekutuan doa akan mendengar kesaksian. Pada waktu itu orang-orang membawanya kepada ahli urut yang banyak pasiennya. Sudah boleh dikatakan tidak perlu diragukan. Pak Martin berpikir, ya saya bawa gopeceng cukuplah. Kira-kira begitu. 500.000 cukuplah. Kan paling berapa sih tukang urut? Saudara, begitu saya mendengar itu kesaksiannya, wah luar biasa. Tentunya yang dia bawa besarnya 500.000. Mungkin di kantong sebelah, di dompet, di lipatan ada receh-receh. Termasuk istrinya juga bawa ada uang receh-receh. Saudara, apa yang dialami oleh Pak Martin, begitu sampai ke tukang urut dan mau bayar dikatakan 1 titik 500.000, ini ada 2 titik. Wah, celaka, uang saya nggak ada. Saya percaya Pak Martin adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Pasti dari Tuhan gimana? Saya nggak cukup, masa mau ngomong kurang duitnya? Saudara, apa yang dibuat? Itu ahli urutnya sendiri ngomong diskon 30%, ya. Jadi sekitar 700-an. Korek-korek cukup uangnya 700. Bukankah ini juga satu keajaiban Tuhan? Ada satu keluarga yang sangat sulit dalam kehidupannya. Suami istri dua-dua saling mempersalahkan. Hutang piutang begitu bertumpuk. Dan saya hanya katakan kepada mereka, baik suami maupun istri, kalian harus terus terang di depan orang. Gak usah gengsi. Ya, ini memang saya masih banyak hutang. Saya katakan kepada suaminya, saya katakan kepada istrinya, nyatakan kepada hamba Tuhanmu di mana kamu beribadah. Baru 2 hari yang lalu dia tanya, Musa tolong ya jangan kasih tahu pendeta saya. Ya, saya masa kerajinan mesti kasih tahu ke pendeta. Ya enggak lah. Tapi saya katakan, selama kamu menutupi diri dan tidak transparan di hadapan Tuhan, jangan pernah berpikir Tuhan turun campur tangan. Dia kaget, cuma bisa menangis. Ada banyak perkara, saudara. Tuhan tuh mau hati kita itu benar-benar terbuka di depan Dia. Saya katakan selalu pakai kata istilah transparan, karena itu tembus melihat siapa sih kamu. Kita ini semua tidak sempurna, gak ada yang sempurna, telanjang di hadapan Tuhan. Mari kita sendiri juga terbuka di hadapan Tuhan. Nyatakan kepada orang, saya ini bukan siapa-siapa, masih banyak kekurangan, masih banyak dosa yang terpendam. Terbuka. Saudara mengingat dengan Raja Daud ketika dia berdosa, dia pun hancur di hadapan Tuhan. Dia akui semuanya di hadapan Tuhan. Karena sebelumnya istrinya mengatakan, beriman boleh beriman, tapi kan perlu tindakan. Kenapa dia diam saja? Saudara, kadang-kadang itu banyak orang percaya, ini loh saya katakan, banyak orang tahu Yesus itu Tuhan, banyak orang tahu yang menerima Yesus diselamatkan, tetapi sesungguhnya dia tidak sepenuhnya mau tunduk dan tidak sepenuhnya menerima Dia, karena kehidupannya tidak mau diganggu oleh Tuhan. Dia pikir dia paling hebat, dia pikir dia bisa lakukan semuanya, dia pikir doa itu harus disertai dengan tindakan, iman itu harus disertai tindakan. Memang benar, kalimat itu tidak salah, betul, karena di dalam Yakobus juga dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong, mati. Tapi tunggu dulu, iman kamu sampai di mana? Kenapa kesulitan? Kenapa kesalahan masih ditutup-tutupi? Kenapa sampai orang lain tidak boleh tahu?
pertanyaan besar. Saya sedang menggumuli, saya sedang berpikir untuk bagaimana bisa turut campur menyelesaikan masalahnya. Tetapi kelihatannya kayaknya belum terbuka, ya nggak bisa diapa-apain karena yang sanggup menolong kita bukan manusia, hanya Tuhan. Dia satu-satunya Allah penolong kita. Itu yang disebutkan di dalam kitab Kejadian, penolong yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, hanya oleh Tuhan. Maka waktu Tuhan menempatkan seorang perempuan kepada Adam, dia katakan ini penolong. Penolong itu dengan penolong Tuhan itu kata aslinya sama Ezer, yang artinya bahwa bisa menolong segala-galanya. Saudara coba para suami, kalau you tidak ada istri sebagai penolong yang baik, bisa nggak bertahan sampai sekarang? Ada begitu banyak mereka yang berhasil karena ada seorang istri penolong yang baik. Para suami-suami katakan amin kalau iya. Coba banyak orang para suami tidak bisa apa-apa kok. Betul-betul tidak bisa apa-apa. Tapi saya boleh katakan kepada kaum perempuan atau para istri, Alkitab mengatakan tunduk kepada suami. Saudara menjadi penolong yang hebat, tapi harus tunduk, tidak boleh sombong. Maka berkat itu akan terus mengalir. Ada banyak keluarga yang sederhana karena Tuhan menempatkan seorang penolong yang baik, dan penolong ini begitu tunduk. Dan saya melihat begitu indahnya keluarga-keluarga. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan Tuhan menghendaki saat kita menerima akan terang itu, saat kita mengenal terang itu adalah Kristus Yesus, maka Tuhan juga menghendaki agar supaya kita bisa membagikan terang itu kepada orang lain. Dan ingat, ketika kita berbagi terang ini kepada orang lain, bukan berarti terang yang ada pada diri kita itu berkurang. Tidak sama sekali. Karena terang itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus ketika kita membagikan dan men-sharingkan tentang terang itu. Karena Tuhan mau kita menjadi terang dunia. Kita tidak menjadi orang-orang yang dalam kegelapan, tetapi kita menjadi orang-orang yang terang. Persoalannya adalah banyak orang ingin menikmati terang itu sendirian. Mereka membiarkan orang lain tetap berada dalam gelap. Saudara, anggota keluarga kita mungkin tidak semua percaya, atau famili kita, saudara-saudara kerabat kita, om, tante, atau siapapun, ii, asup, siapa juga yang masih belum percaya, masih banyak. Padahal kalau kita bisa berbagi terang itu, kita gak akan pernah kehabisan terang itu. Bahkan kita nikmati, mereka juga menikmati. Ini yang namanya berbagi berkat. Ayo dalam masa pandemi ini, banyak orang yang sedang membutuhkan terang itu. Jangan kita tahan-tahan, karena kita tidak akan kehabisan terang itu. Kita menikmati terang itu, orang lain juga menikmati. Jadi kita boleh menjadi pengabar Injil yang melalui kehidupan kita, melalui diri kita sebagai kitab yang hidup. Tuhan mau kita menjadi terang dunia. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang ada 3 hal saya catat di sini. Yang pertama, tinggallah dalam kasih Kristus atau kasih Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk kita tinggal dalamnya. Tinggal dalam kasih Yesus artinya kita mengikuti kehendaknya, yang dampaknya mendatangkan kehidupan yang penuh bersukacita, bukan penuh dengan kemurungan atau kekhawatiran. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat 9-11, di situ Tuhan Yesus bersabda, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jika kamu menuruti segala perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku
menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, kan kita menghendaki sebagai anak-anak terang yang bukan penuh dengan kesedihan, bukan? Sebagai anak-anak terang yang bisa dilihat, dipandang orang begitu menyenangkan dan terbawa untuk lebih bersemangat dan bersukacita. Maka sukacita di sini ini meluap dari kedalaman roh kita, sehingga kita bisa membawakan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kita akan tinggal di dalam kehendak Yesus, kehendak Allah Bapa yang dinyatakan bagaimana kita menuruti akan perintahnya atau firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, tinggal dalam kasih Yesus. Yang kedua, tekun melayani dan mengikut Tuhan. Saudara, kadang-kadang kemarin ini ada seorang teman, seorang ibu bertanya kepada saya, karena lagi cerita soal pandemi, ada banyak gereja-gereja besar yang mereka, apalagi mereka yang ada di gedung-gedung yang mereka sewa, mereka sekarang kewalahan karena nggak ada orang. Ya. Jadi dia cuma bertanya begini, di gerejamu bagaimana? Itu orang-orang yang melayani bagaimana, bisa dibayar enggak? Saya bilang, saya nggak pernah bayar sih orang-orang yang melayani. Loh, caranya gimana? Jadi cuma Natalan, cuma waktu sinjaan, kayaknya bang yang ngasih angpau juga nggak ada ya. Natalan juga, bahkan banyak yang berkorban ya di jemaat kita ya, yang memberikan persembahan. Guru-guru sekolah minggu saya melihat diam-diam kalian sudah banyak berkorban untuk mempersembahkan ini itu kebutuhan anak-anak. Saya bilang itu sangat luar biasa. Dan begitu dia mendengar kata-kata itu, dia seperti terkejut. Oh begitu ya? Kok gereja saya kayaknya sekali datang mesti kasih transport. Apalagi main kita, main keyboard, main up, semua pakai uang. Saya bilang ya nanti itu jadi motivasi melayani berbeda ya. Tidak mau berkorban, tidak mau dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Karena dia datang, karena dapat duit, dia nunggu duitnya, melayani tidak dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan mau supaya kita tekun melayani dan mengikut Dia, bukan mengikuti keinginan pribadi, bukan mengikuti keinginan sendiri, tetapi mengikuti Tuhan. Yesus memerintahkan kita melayani dan mengikut Yesus. Yesus bersabda, barang siapa melayani aku, ya harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 20. Saudara mau kan dihormati oleh Bapa? Katakan amin. Itu yang amin sedikit banget, jadi ngeluh gitu ya. Amin. Ya. Pelayanan apa saja, mungkin cuma bersih-bersih, cuma beresin kabel, cuma ngangkat-ngangkat, ya, cuma lihat di situ kok kurang. Ya, ingat saudara, ketika saudara dengan penuh ucapan syukur melayani Tuhan hanya karena Tuhan, bukan karena manusia. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, kita dihormati oleh Bapa. Yohanes 12 ayat 20. Betapa pentingnya kita tetap setia melayani Yesus menurut kehendaknya, bukan menurut keinginan kita, bukan menurut kemauan kita, tetapi menurut kehendak Bapa. Ya, kehendak Tuhan, maka kita akan dihormati oleh Bapa di surga. Yang kedua, yang ketiga, agar supaya kita boleh menjadi terang dunia dan kita benar-benar tidak menjadi bagian orang-orang yang menolak terang itu. Ya, yang ketiga, taat dalam perintah Yesus yang kudus. Taat
taat kepada perintah Yesus yang kudus. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita tetap setia tinggal dalam terangnya, kita akan taat dalam perintah Yesus dan memiliki di mana perintah itu atau kehendak Tuhan itu memiliki nilai kekal dalam kerajaan surga. Maka saudara harus pikirkan pekerjaan apa, pelayanan apa, belajar apa, biar kita juga mengacu kepada Tuhan. Saya selesai sekolah untuk apa? Jadi jangan asal-asalan mengikuti sebuah pelajaran, kursus ataupun apa saja. Ingat, cari kursus, cari pelajaran, cari sekolah hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk sekedar mau pamer di masyarakat, tetapi biar kita boleh dipakai dimanapun, di tempat kita masing-masing bisa mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Dalam Wahyu 22 ayat 5 dikatakan, Yesus bersabda, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan yang Maha Kuasa akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, kita sangat butuh terang itu sekarang. Biar kita benar-benar menerima Dia, menjauh lagi untuk mengenal Dia, agar supaya kita semakin tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kita boleh menjadi penyalur terang, kita boleh menjadi terang dunia yang bisa dilihat oleh siapapun, dan banyak orang boleh datang kepada terang itu sendiri, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan kita sekalian boleh menjadi saluran berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus telah menyediakan upahnya yang kudus buat kita yang setia dalam terangnya. Karena itu terimalah sang terang yang sesungguhnya itu, agar kita mampu menerangi dunia. Selama kita tidak menerima terang itu, saudara tidak akan mampu menjadi terang dunia. Karena saudara sendiri masih di dalam kegelapan, dan Tuhan tidak berkehendak saudara ada di dalam kegelapan, tapi saudara menjadi terang, ya, supaya terlihat. Ya, saya beberapa tahun yang lalu ada banyak orang yang gak kenal dengan GGPHK. Ya, lalu suatu ketika ibu itu baru tercengang, baru ingat, oh saya teringat ada satu Pak Men, katanya dulu ada di gereja HK. Dia menjadi pengasuh di sebuah keluarga. Setiap kali mau makan berdoa, padahal keluarga itu belum percaya Tuhan. Setiap kali tidur dia pimpin dalam doa. Setiap bangun anak ini juga dibawa untuk berdoa. Dan akhirnya anak itu sekolah di Amerika, dan di Amerika dia bertobat, percaya dan menjadi hamba Tuhan. Si ibu ini begitu, oh itu ya jemaat HK. Saya juga ikut girang, ya. Girang karena ada orang-orang HK yang betul-betul menjadi terang, menjadi berkat untuk boleh membawa, dan akhirnya satu keluarga ini menjadi hamba Tuhan. Tapi saya lupa tanya namanya siapa. Karena dia cuma bilang, belum lama ini anak ini datang, di rumahnya sering ada persekutuan. Ikut gereja mana saya juga nggak tahu, namanya siapa juga nggak tahu. Pokoknya pendeta. Ya, bisa jadi yang kita kenal, tapi kita dulu nggak tahu itu orang pernah diasuh oleh seorang Pak Men yang dari GGPHK. Saya rindu agar supaya kedepannya nanti begitu banyak kedengaran kesaksian orang-orang HK, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati agar supaya kita tidak menjadi bagian orang yang menolak terang itu, menyalibkan kembali Tuhan Yesus, tetapi kita menjadi bagian orang yang betul-betul menerima terang itu dan bertekad untuk menjadi terang dunia,
agar supaya kita terus-menerus tinggal dalam kasih Kristus dan terus tekun dalam melayani dan mengiring Yesus, bahkan taat dan setia akan perintah Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, minta kesediaan Pak Roni untuk pimpin dalam doa firman Tuhan. Baik, mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena terang Kristus begitu nyata dalam kehidupan kami. Bersyukur dan berterima kasih kami sudah menerima terang itu. Karena Tuhan melalui firman pada sore hari ini kami boleh disadarkan bahwa terang itu bukan untuk disembunyikan, tapi terang itu boleh dinyatakan kepada setiap orang, agar orang lain boleh melihat terang itu dan orang lain boleh menerima terang itu datang kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih karena Kau memberikan kami ingatan kembali bahwa terang itu sudah datang 2000 tahun yang lalu dan kami hari ini akan merayakannya. Kami akan mengingat melalui perjamuan kudus ini. Dan Tuhan, firman-Mu pada sore hari ini sungguh-sungguh boleh kami pegang dan kami boleh tekun agar terang itu tidak pudar, tapi terang itu terus kami nyatakan dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup dengan firman Tuhan, ketika kami hidup dengan beribadah kepada-Mu, kami boleh menjaga terang itu agar terang itu dapat terus bernyala. Terang itu boleh dapat terus dilihat oleh orang lain. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma silakan dulu, kita akan mempersiapkan nanti kita untuk perjamuan kudus. Ada sebuah pujian yang akan mengantar kita untuk masuk di dalam menyambut perjamuan. Karena salib, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Karena salibmu hidupku, karena salibmu hidup, karena salibmu
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebelum kita menerima roti dan anggur ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Saat ini kami diberikan waktu untuk bersama-sama mengikuti perjamuan suci. Sebelum kami menerima Tuhan, kiranya Engkau ampuni dan sucikan kami. Selama ini mungkin kami masih terus-menerus dengan keinginan sendiri, keinginan daging, bahkan tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Tuhan ampuni kami. Dan siapapun kami Tuhan, kami tidak menghendaki ada seorang pun yang masih terjerat di dalam dosa. Tapi kami mau Tuhan, kami sekalian yang mengikuti perjamuan ini, sekali lagi Tuhan menyucikan kami, agar supaya kami pantas untuk turut campur dalam perjamuan suci ini. Bapa, kami pertaruhkan setiap anak-anak-Mu yang sudah siap hati. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sebentar perjamuan ini sampai di hadapan saudara. Saudara boleh berdiri supaya tahu saudara sudah siap mengikuti. Bagi Bapak Ibu atau saudara yang belum dibaptis, saudara belum diperkenankan untuk mengikuti perjamuan. Tapi saudara yang sudah dibaptis, baik di GKP maupun di gereja yang satu aliran, saudara diperkenankan untuk mengikuti perjamuan. Ketika roti dan anggur sudah ada di tangan saudara, saudara boleh menyiapkan diri berdoa di tempat duduk saudara.
sebelum kita menerima semuanya sudah ambil? Sudah ada semuanya. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 14 sampai 17. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berkata kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kan roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Amin. Saudaraku yang kekasih, pada malam di mana Tuhan Yesus akan ditangkap, Tuhan Yesus mengadakan satu perjamuan suci dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan dia membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dia mengucapkan syukur. Lalu dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini sebagai pelambang tubuh Kristus yang sudah diserahkan untuk disalibkan karena kita. Mari dengan ucapan syukur kita makan bersama. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat cawan dan Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Saudara tahu pada Jumat Agung, Yesus telah disalibkan dan mencurahkan darahnya untuk penebusan bagi dosa saudara dan saya. Mari dengan ucapan syukur kita meminum anggur ini sebagai lambang darah Kristus untuk mengingat Dia yang pernah menyelamatkan kita. Mari kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu yang pada hari ini boleh bersama-sama mengikuti perjamuan suci. Kami mempertaruhkan dan menyerahkan satu persatu anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, menuntun, dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Doa selanjutnya akan dipimpin oleh Guru Injil Sinta. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan oleh karena karya penyelamatan bagi setiap kami. Kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu bahwa Kau terus memberkati jemaat GPHK dari yang termuda sampai yang tertua Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kau tahu segala pergumulan, Kau tahu segala apa yang mereka alami Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka masing-masing ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, Kau yang tidak pernah tinggalkan, Kau biarkan mereka Tuhan untuk sungguh-sungguh mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga yang saat dalam kesulitan ekonomi, dalam pergumulan relasi mereka satu dengan yang lain Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sendiri yang mau boleh merangkul mereka, memeluk mereka dengan tangan kasih-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita dan sejahtera dalam Tuhan. Tuhan, Kau terus memberkati jemaat-Mu Tuhan. Dan jemaat itu boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan Engkau Tuhan. Bahkan seperti firman-Mu Tuhan, mereka boleh terang dimanapun mereka berada. Terima kasih, mau berkati setiap hamba-hamba-Mu
Jumat Agung Tuhan dan juga Paskah ya Tuhan, memberkati setiap kami Tuhan, yang kami mengetahui tapi benar-benar Tuhan kami bersyukuri Tuhan sebagai bagian orang percaya yang telah diselamatkan ya Tuhan, boleh memakai kami, boleh mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk boleh datang kepadamu Tuhan. Khususnya Tuhan, saat ini kami mengingat saudara-saudara kami Tuhan yang sudah lama tidak hadir dalam ibadah Tuhan, kau jamah mereka, bila kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bila kasih mula-mula yang mereka dulu percaya kepada Engkau Tuhan boleh tetap ada Tuhan, bila Tuhan yang boleh membawa mereka boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mengingat bangsa negara kami Tuhan, bangsa ini milik-Mu Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia di dalam tangan kasih-Mu Tuhan, memelihara Tuhan, memakai setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, memberkati mereka Tuhan, bila hikmat bijaksana mereka daripada Tuhan turun atas mereka, sehingga segala keputusan di Tuhan itu terbaik untuk masyarakat. Terima kasih Bapa untuk masalah ekonomi, untuk tengah-tengah pandemi Tuhan, kami berserahkan padamu supaya rencana untuk menuju endemi boleh segera terrealisasi dan kami boleh hidup dengan cara yang normal Tuhan dan tetap Tuhan dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, banyak kejadian bencana alam juga belakangan ini terjadi. Kiranya kami minta perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Mengingat para korban yang mungkin mengalami banyak kerugian, kehilangan orang yang dikasihi, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Banyak hal Tuhan kami tidak mampu, kami butuh Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepada Engkau Tuhan. Banyak hati-hati yang menjerit Tuhan merasa tidak mampu, tapi kami percaya Tuhan kasih-Mu tetap Engkau ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa syukur kami dan doa syafaat kami alaskan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, akan diambil kembali sampahnya ya. Jadi pakai ini aja. Di situ ada piring lagi. Pakai itu dulu. Pakai piring dari ini. Ya, Bapak Ibu, sambil kita mengumpulkan bekas cawan dan plastiknya juga jangan ditinggal supaya lebih rapi dan bersih. Besok ada kegiatan persekutuan gereja-gereja Tionghoa yang ada di Jakarta yang dikelola oleh PGTI. Besok malam jam 7 itu pembicaranya dari dosen SBC. Jadi Bapak Ibu boleh ikut serta karena di situ bukan saja ada Zoom, ada juga pakai YouTube kalau nggak salah, ya. Jadi saudara bisa ikut biar menambah pengenalan saudara, pengetahuan saudara. Terus apa lagi? Minggu depan majelis kita seperti biasa minggu kedua ada rapat, ya. Karena ada beberapa hal baik untuk menjemaatkan atau mendewasakan pos yang ada di Wajok dan juga beberapa hal yang perlu kita bahas bersama, termasuk juga Paskah. Terima kasih Muse. Jemaat kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Untuk petugas persembahan Bapak Gigi, Bapak Atau, Ibu Aliu dan Ibu Weni, kami mohon mereka yang bertugas sudah bersiap. Pujian yang mengatakan sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Sungguh ku bangga Yesus
rindu Kau memberkati dan memakai persembahan jemaat-Mu untuk pekerjaan memperluas, menolong mereka yang menderita, mencari jiwa-jiwa untuk dapat diselamatkan. Tuhan, kami serahkan setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini. Bukakan tingkap-tingkap surgawi agar jemaat Tuhan diberkati, dan pada waktu Tuhan memberkati jemaat juga boleh mengembalikannya bagi hormat dan kemuliaan. Ini doa dan kerinduan kami. Dengar dan sempurnakan dalam nama Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku juga. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi jemaat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat terhadapmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat terhadapmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan dan kasih karunia-Mu agar kami tetap setia, agar kami terus berjuang sampai akhir hidup kami, dan Kau akan dapati kami tetap setia kepada-Mu. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami pertaruhkan seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun mereka yang tidak mungkin hadir, khususnya bagi kaum lansia. Tuhan, kiranya Kau memberkati mereka, menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati mereka, dan memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang yang besar dan kekal adanya dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan Roh Kudus nyata menuntun dan memimpin hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.